Selamat datang di Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota yang syarat dengan budaya. Salah satu budaya yang paling fenomenal di Yogyakarta adalah Keraton Yogyakarta atau sering disebut Ngayogyakarta Hadiningrat. Jika kita studi budaya di Yogyakarta, rasanya belum afdal kalau kita belum mengunjungi Keraton Yogyakarta. Tetapi ada salah satu tempat bagian Keraton Yogyakarta yang jarang dikunjungi orang atau kadang-kadang terlupakan, yaitu Taman Sari. Nah, di sini saya Agustina Prapti Rahayu akan mengantar Anda untuk mengunjungi dan mengetahui seperti apa Taman Sari itu. Mari kita berangkat. Oke, sekarang kita sudah sampai di Taman Sari. Sekarang kita masuk, yuk! Seperti yang terlihat, di depan gapura pintu masuk ada bangunan yang dinamakan Gedong Papat. Gedong Papat ini digunakan untuk meletakkan gamelan. Gamelan ini akan dimainkan jika Sultan mau pulang. Karena sebenarnya pintu masuk Taman Sari awalnya ada di sisi barat, bukan di sisi timur seperti sekarang. Sedangkan pada gapura sendiri ada simbol Kolomakoro sebagai simbol penolak bala. Setelah melewati gapura dan bangunan Gedong Papat, sampailah kita pada Umbul Binangun. Umbul Binangun ini terdiri dari 3 kolam atau 3 umbul. Umbul yang paling utara adalah Umbul Kawitan. Kawitan berarti permulaan. Yang dimaksud di sini adalah lambang dari permulaan hidup. Sesuai dengan namanya, umbul ini dahulu digunakan untuk mandi para putra raja yang masih kanak-kanak. Bagian tengah dinamakan Umbul Pamuncar. Artinya, di situ energi yang meluap-luap karena energi orang yang masih muda. Dan sesuai dengan namanya, umbul ini dulu digunakan untuk mandi putra-putra raja yang sudah remaja. Lalu yang paling selatan dinamakan Umbul Panguras. Maksudnya, karena seiring berjalannya waktu dan berjalannya usia, maka energi yang dimiliki semakin sedikit karena sudah terkuras waktu muda. Maka umbul ini digunakan untuk mandi oleh raja dan permaisuri, juga para seliraja. Di bagian penyekat Umbul Pamuncar dan Panguras, ada ruang yang digunakan oleh raja untuk relaksasi. Ada juga ruang yang digunakan untuk berdandan istri-istri raja. Di atas bangunan ini ada menara yang digunakan untuk memantau kerja abdi dalam. Sedangkan di utara Umbul Kawitan terdapat bangunan yang berisi informasi mengenai berbagai ramuan jamu. Ruangan itu seolah-olah menjadi semacam perpustakaan yang ada di Taman Sari. Sebenarnya dulu situs ini ada 54 bangunan, tapi sekarang tinggal 5 bangunan saja. Itu pun ada bangunan yang ditutup, yaitu Sumur Gemuling. Setelah melewati Umbul Binangun, kita akan memasuki sisi barat umbul, yang mana di situ ada lopak-lopak yang sudah hilang, sehingga tinggal fondasinya saja. Di sisi barat lopak-lopak, kita akan menemukan benteng yang lumayan tinggi, yang dulu digunakan berjaga para prajurit. Dari situ, prajurit bisa melihat siapa yang datang ke Taman Sari. Jika ternyata raja datang, maka ia akan segera menemui abdi dalam yang berjaga di situ agar segera membunyikan gamelan
untuk menyambut kedatangan sang raja. Setelah dari benteng tersebut, kita akan mengunjungi tempat yang dulu digunakan sebagai dermaga bagi kapal-kapal kecil raja. Karena dulu di sisi utara Taman Sari ini memang ada yang dinamakan segaran atau danau buatan. Setelah mengunjungi danau buatan, kita akan sampai di Sumur Gemuling yang sekarang ditutup. Dahulu tempat ini adalah tempat ibadah atau tempat salat bagi raja. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai atas digunakan ibadat untuk para pria, sedangkan lantai bawah digunakan para wanita. Pada bagian tengah, bangunan ini dibiarkan terbuka. Kalau rumah ibadat atau masjid biasanya ditutup dengan kubah, tapi di sini kubahnya dibiarkan terbuka. Kita akan sampai pada istana. Sebenarnya istana ini merupakan pusat dari kerajaan Yogyakarta. Di istana inilah dulu raja sering mengadakan acara perjamuan dan pentas seni. Setelah dari istana, kita akan memasuki yang dinamakan Pulau Panembung, artinya tempat meminta. Tempat ini yang digunakan raja untuk semedi jika menghendaki sesuatu yang sangat penting. Sayang sekali tempat ini juga tidak boleh dimasuki oleh masyarakat umum karena tempat ini memang hanya raja yang boleh masuk. Setelah dari Pulau Panembung, kita akan sampai di lorong istana yang menuju jalan keluar sehingga sampai di sisi pintu masuk. Nah, kita sudah melihat bagaimana Taman Sari di Yogyakarta. Bagaimana tanggapan Anda? Anda ingin berkunjung? Kami tunggu kedatangan Anda semua. Salam.